Baik, kembali bersama saya Made Wahyu Sandika Purnama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan mengenai pemrograman C++ dengan topik operator logika yang diterapkan pada IDE Microsoft Visual Studio 2010. Nah, sedikit penjelasan mengenai operator logika itu merupakan operator yang digunakan untuk mencari nilai kebenaran. Ada 3 operator, yaitu yang pertama AND, yang kedua OR, yang ketiga NOT. Nah, kita langsung saja praktekkan pada IDE Microsoft Visual Studio. Saya di sini sudah menyiapkan. Kita buat seperti biasa pembuatan file project baru. Pilih Win32 Console Application. Isikan nama projectnya. Saya contohkan di sini modul 4-2. Kemudian direktori tempat penyimpanannya dapat ditentukan sendiri. Jika sudah selesai, klik OK. Nah, pada jendela ini, klik Next. Kemudian pilih Console Application. Nah, kemudian selanjutnya klik Finish. Nah, di sini akan langsung dibuat jendela pekerjaan yang akan kita gunakan untuk pengetikan source code-nya. Di sini sudah langsung diincludekan header stdafx itu. Kemudian di sini seperti biasa kita akan menambahkan identitas dari saya sendiri dan juga modulnya mengenai operator logika. Kemudian nama, RP. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jika sudah disediakan struktur dasar dari pemrograman C++, kita hanya menambahkan pemanggilan untuk header IOStream. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga tambahkan std-nya. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan source code dari penggunaan operator-operator logika. Saya di sini akan buat dari headernya terlebih dahulu. Yang pertama saya akan tampilkan yaitu tabel kebenaran dari operator AND. Nah, yang pertama, jika 1 di-AND-kan dengan 1, maka hasilnya Nah, untuk operator AND itu disimbolkan dengan tanda dan atau AND.
yang untuk menampilkannya dengan cara seperti ini di dalam kurung. Ketika di dalam kurung bilangan 1 atau 0, kemudian operatornya diketikkan 2 kali nn, kemudian 1 atau 0 lagi. Karena pencarian nilai logika ini hanya mencari nilai 1 dan 0 atau benar atau salah. Kemudian yang kedua, jika 1 di-n-kan dengan 0, maka akan dicari hasilnya. Dan yang ketiga, jika 0 di-n-kan dengan 1, maka 0 di-n-kan dengan 1. Seperti itu. Dan yang terakhir, 0 di-n-kan dengan 0. Nah, seperti itu untuk pencarian tabel kebenaran dari operator N. Kemudian selanjutnya saya akan membuat tabel kebenaran dari operator OR. Seperti biasa, yang pertama 1 di-OR-kan dengan 1. Nah, yang membedakan antara operator N dan OR itu terdapat pada simbolnya, simbol operatornya, yaitu jika N menggunakan tanda dan, nah jika OR di sini terdapat tanda garis vertikal 2. Kemudian selanjutnya mencari nilai OR dari 1 dengan 0. Dan yang ketiga, 0 di-OR-kan dengan 1. Dan yang terakhir, 0 di-OR-kan dengan 0. Nah, seperti itu. Itu sudah terdapat 2 buah tabel kebenaran, yaitu mengenai N dan OR. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir,
mengenai tabel kebenaran dari not. Untuk tabel kebenaran not ini hanya terdapat dua, yaitu jika not 1 atau not 0. Nah, jika not ini operatornya adalah tanda seru. Dan kemudian yang kedua, ke not dari 0. Nah, saya tambahkan sedikit lagi untuk pemisahnya. Nah, seperti itu kita sudah menyelesaikannya. Satu lagi, seperti biasa, untuk menahan eksekusi program saat dijalankan, yaitu nah, seperti itu. Nah, karena tadi kita sudah mengisi tanda centang pada precompile header pada saat pembuatan project, maka kita di sini tidak perlu mengcompile lagi. Kita hanya perlu menjalankan saja dengan start debugging. Nah, seperti itu. Di sini sudah ditampilkan nilai dari tabel operator logika. Yang pertama yaitu operator N. Nah, nilai dari operator N itu adalah jika salah satu bernilai 0 ataupun kedua-duanya bernilai 0, maka hasil akhirnya bernilai 0. Yang nilai yang benar hanya jika kedua-duanya nilai pertama dan yang kedua bernilai 1, jadi hasilnya pun 1 hasilnya. Nah, jika tabel kebenaran operator OR itu, jika salah satu bernilai 1, maka hasil akhirnya bernilai 1 seperti ini. Dan jika kedua-duanya bernilai 0, maka hasil akhirnya pun 0. Nah, jika operator NOT itu merupakan kebalikan dari nilai inputan, yaitu jika NOT 1 tidak 1 sama dengan 0. Jadi jika tidak benar maka hasilnya salah. Itu juga jika tidak salah maka hasilnya benar. Seperti itu penggunaan operator logika pada pemrograman C++. Sekian tutorial lanjutan dari saya dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.